Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Nama saya Riki Pratama Putra. Nama saya Zulfikri. Nama saya Rajab Nurski Bagas. nama saya Deden Rizky Ramadan. Nomor absen 23 dari kelas 11 audio video 1. Dari nomor absen 10 dari kelas 11 audio video 1. Nomor absen 24 dari kelas 11 audio video 1. Absen 8 dari 11 audio video 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan fingerprint motorcycle. Nah, apa sih fingerprint motorcycle itu? Jadi, fingerprint motorcycle merupakan produk dari hasil praktikum saya bersama kelompok. Produk ini hadir sebagai pemecah keresahan masyarakat terkait sistem keamanan kendaraan bermotor. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan produk ini berfungsi sebagai sistem keamanan yang dapat digunakan pada kendaraan bermotor. Penggunaan produk ini sangatlah memudahkan pengguna pemiliknya. Di video ini saya akan memberitahu dan mendeskripsikan beberapa hal yang menyangkut tentang fingerprint motorcycle. Yang pertama, ada tujuan. Apa sih tujuan kami membuat produk ini? Kami membuat produk ini bertujuan untuk mengurangi angka kejahatan yang ada di Indonesia, dan kami berpikir untuk mengembangkan sebuah inovasi kunci motor. Lalu ada manfaatnya. Kalian pasti ingin tahu kan apa sih manfaat dari produk kami? Nah, pasti tentu ada manfaatnya, dan manfaatnya ini dapat dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, dari warga ataupun negara. Produk kami dapat meminimalisir terjadinya kejahatan. Dan yang kedua, dari konsumen. Anda dapat merasakan mudahnya menjalankan motor, dan motor Anda akan terlihat lebih modern dan keren tentunya. Nah, selanjutnya ada keunggulan. Kalian pasti ingin tahu kan apa sih keunggulan dari produk kami, yang pastinya membuat kalian ingin membawa pulang produk kami ini. Nah, langsung saja. Yang pertama, ukuran produknya kecil, sehingga tidak terlalu banyak memakan tempat. Yang kedua, konsumsi daya yang rendah, kira-kira 9-12 volt. Yang ketiga, dapat menampung kurang lebih 78 sidik jari. Selanjutnya, komponennya menggunakan buzzer, sehingga jika ada sidik jari yang salah, buzzer tersebut akan berbunyi, dan buzzer itu cocok untuk sistem keamanan. Harganya cukup terjangkau, di bawah 1 juta pastinya. Selanjutnya, jika Anda membeli produk kami, Anda akan menjadi pusat perhatian orang-orang. Contohnya mungkin teman-teman Anda, karena Anda menggunakan sebuah produk yang jarang dijumpai di mana-mana. Lalu pemasangan produk bisa di custom, atau Anda bisa memilih sendiri di mana akan menempatkan produknya, tapi jika penempatannya memungkinkan dan cocok. Nah, yang terakhir ada kekurangan. Pasti dong ada keunggulan, ada juga kekurangan, karena tidak semuanya sempurna ya. Dan kekurangan dari produk kami adalah tidak semua motor bisa menggunakan produk kami. Yang termasuk motor-motor yang bisa menggunakan produk kami adalah motor-motor yang masih mempunyai aki, dalam kurung akinya yang masih bagus. Percuma jika mempunyai aki tetapi kondisi akinya jelek dan sudah tidak layak pakai. Lalu fingerprintnya tidak anti air atau tidak water resistant, jadi sangat dangerous atau sangat berbahaya jika terkena air ya. Mungkin sistemnya akan rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan memberitahukan dua perangkat utama yang kita gunakan untuk membuat produk kami, yaitu ada sensor fingerprint dan Arduino Nano. Dan kesempatan kali ini juga saya akan memberitahu kenapa kita menggunakan dua perangkat utama itu. Yang pertama, kenapa kita menggunakan Arduino Nano? Dikarenakan Arduino Nano itu microcontroller yang berukuran yang sangat kecil, sehingga tidak akan memakan ruang yang sangat banyak. Walaupun Arduino Nano itu ukurannya kecil,
Tetapi Arduino Nano itu lengkap dan mendukung sekali untuk penggunaannya. Yang kedua, kenapa kita lebih memilih sensor fingerprint daripada untuk memilih RFID? Dikarenakan sensor fingerprint itu lebih cepat dan praktis akan penggunaannya. Dan kenapa kita tidak memilih RFID? Dikarenakan jika kita menggunakan RFID, kita harus membawa kartu itu kemana-mana dan terus menerus. Dan apabila kartu itu hilang atau rusak, motor itu tidak akan bisa digunakan kecuali untuk menggantinya baru. Cara kerja produk ini cukup mudah, yaitu terdapat dua relay, yang mana relay pertama berfungsi untuk menggantikan kunci kontak dan relay kedua berfungsi untuk menggantikan saklar starter. Sambungan pada kunci kontak dilepas, kemudian diganti dengan sambungan menuju relay 1. Begitupun sambungan pada saklar starter dilepas lalu diganti dengan sambungan menuju relay 2. Maka penggunaan saklar starter dan kunci kontak akan digantikan oleh relay yang diperintah oleh microcontroller setelah membaca sidik jari yang terdaftar. Penggunaan daya dari produk ini tidaklah besar, dengan hanya tegangan dari 7-12 volt dan arus hanya 40 mA. Selain itu, pada produk ini terdapat sikring yang apabila terjadi tegangan berlebih, maka tidak akan langsung merusak pada aki motor. Saya akan mencoba memasangkan alat ini dengan sebuah kendaraan bermotor. Tetapi sebelum itu, saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang mengapa alat ini sangat memudahkan bagi pemiliknya. Nah, jadi mengapa alat ini sangat mudah penggunaannya? Dikarenakan kita hanya perlu memasangkan dua kabel dari modul relay ini ke kontak motor, dan yang satunya lagi kita sambungkan dengan starter motor. Nah, jangan lupa Arduino ini harus kita beri tegangan supaya alat ini bisa menyala. Untuk saat ini saya beri tegangan dari komputer dengan menggunakan USB. Dan untuk nanti pada saat di kendaraan bermotor, kita menggunakan kabel ini untuk menyalakannya, dimana kabel ini disambungkan dengan aki motor, yang merah positif dan yang hitam negatif. Setelah semuanya terpasang, nanti pengguna hanya perlu men-scan sidik jarinya supaya kendaraannya bisa menyala. Nah, berhubung sidik jari saya belum didaftarkan, jadi sensor menentukan bahwa sidik jari saya salah, maka LED merah akan menyala. Maka dari itu, saya dan teman saya membuat program yang telah mempermudah supaya penggunaannya lebih memudahkan, yaitu ketika ingin mendaftarkan sidik jari kita hanya perlu memencet push button. Setelah keluar suara seperti itu, kita scan sidik jari kita. Nah, jika itu menyala lampu LED-nya, kita lepas, maka kita tempelkan lagi. Nah, ketika sudah ada suara seperti itu, maka tandanya sidik jari kita sudah tersimpan di dalam Arduino di fingerprint ini. Setelah itu, kita akan scan sidik jari kita untuk menyalakan kendaraan bermotor. Nah, berhubung jari saya basah, jadi akan salah. Nah, ketika itu LED hijau menyala, maka motor akan menyala.
Gimana nih? Udah puas belum melihat tayangan yang tadi? Apa? Belum puas? Kalau belum puas, saya punya satu lagi tayangan untuk Anda. Jangan kemana-mana, tonton tayangan yang ini. Mantap. Di suatu hari, ketika aku terbangun menjelang subuh, aku pun terbangun dan menggesek-gesek mataku. Look at this dude. Aku terbangun karena ada suara menggangguku. I got a bad feeling about this. Oh, ternyata suara itu berasal dari seorang pencuri yang sedang mencuri motorku. Aku pun terkejut dan bergegas melapor ke rumah Pak RT. Ada apa sih? Berisik ini masih pagi juga. Motor saya kemana? Kok nggak ada? Hilang. Harus bilang Pak RT nih. Assalamualaikum, Pak RT. Assalamualaikum. Ada apa ini? Berisik sekali. Pak RT, tadi motor saya baru kemalingan, Pak RT. Gitu. Baru tadi banget, tadi pagi pas saya baru bangun udah nggak ada motor saya. Ya udah, kamu pakai alat ini aja. Barang apa itu, Pak RT? Ini alat buat ngejaga motor biar hilang lagi. Apa? Buat ngejagain motor biar nggak hilang lagi. Iya. Itu buat saya, Pak RT. Udah nih buat kamu aja. Oh ya, makasih Pak RT. Nanti saya pakai alat ini. Iya, sama-sama. Setelah memakai fingerprint motorcycle, saya jadi tidak takut lagi motor saya hilang. Akhirnya saya tidur sambil senyum-senyum deh. Nah, gimana nih tayangan yang tadi, iklan yang tadi, bagus bukan? Seru kan? Bagus, bintang iklannya bagus ya. Nah, di sini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu, menyupport, dan sudah menonton video ini sampai beres. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya mewakili kelompok saya. Nah, gimana kalau teman-teman tertarik? Teman-teman juga bisa melihat katalog produk saya di sini. Dan teman-teman bisa mengkontak saya atau teman-teman yang lain di sini. Instagram saya dan WhatsApp saya juga di sini. Baik, sekian saja dari video ini. Saya mewakili teman-teman saya. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.